Apakah ada kesempatan untuk mitra baru untuk bergabung pada survei BPS? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi seputar Badan Pusat Statistik atau BPS, dan lebih spesifiknya yaitu akan saya bahas menanggapi pertanyaan dari salah satu atau beberapa subscriber saya yang ada di kolom komentar, yaitu apakah ada kesempatan untuk mitra baru untuk bergabung pada survei BPS. Untuk mengetahui jawaban dari tanggapan tersebut, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan berikut adalah jawabannya. Untuk mengetahui survei apa yang ada yang sedang dilakukan oleh BPS pada saat ini, teman-teman bisa membukanya di aplikasi Sobat BPS di handphone teman-teman atau di laptop teman-teman ya, melalui akun yang harus sudah dibuat sebelumnya. Dan kemudian teman-teman tapkan saja daftar survei yang ada di tengah ini, sehingga akan muncul tampilan untuk daftar-daftar survei yang sedang diadakan atau dilakukan oleh BPS pada waktu yang berjalan. Dan sebagai informasi pada saat saya membuat video ini, adapun survei-survei yang sedang dilakukan oleh BPS bisa teman-teman simak pada layar teman-teman ya. Ada survei tahunan perusahaan air bersih, survei tribulanan perusahaan air bersih, ada pemutakhiran direktori perusahaan awal, survei e-commerce, forum komunikasi publik, survei tahunan perusahaan penggalian bahan industri, survei tribulanan perusahaan penggalian, survei tahunan, dan DKSA pendataan statistik pertanian. Ada banyak sekali survei-survei yang ada di sini, dan ada salah satu juga yaitu tentang sensus ya, yaitu sensus pertanian. Dari daftar survei dan sensus yang ada di aplikasi Sobat BPS yang sedang saya akses ini, untuk informasi bagi teman-teman, ada yang memang sedang berjalan. Ini seperti contoh survei harga perdagangan besar atau SHPB 2023, yaitu sedang berjalan, yaitu tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Namun ada beberapa survei yang memang sudah selesai untuk tahap lapangannya, dan sekarang tinggal sedang ada di tahap pengolahan ya, tapi masih tertera di sini karena memang belum clear, intinya seperti itu. Dan informasi bagi teman-teman, jika tampilan yang ada di Sobat BPS di sini tertulis survei, artinya survei ini adalah survei yang ada di sini adalah survei kecil. Dan arti dari survei kecil tersebut adalah survei memang yang sudah rutin dilakukan oleh BPS, dan kebanyakan dilakukan oleh organik pegawai BPS ya, pegawai organik BPS, yang artinya petugas yang dibutuhkan itu tidak banyak, sehingga BPS kabupaten atau kota menyaring petugas yang sudah ada saja, yaitu petugas yang memang terbukti memiliki kinerja yang baik pada kegiatan sensus besar atau pada kegiatan survei sebelumnya. Jadi untuk pelaksanaan survei ini BPS tidak melakukan open recruitment, karena seperti yang saya sebutkan tadi, survei ini merupakan survei kecil bagi BPS dan merupakan survei rutin. Jadi petugas-petugasnya memang kebanyakan yaitu petugas-petugas yang cenderung petugas yang sama setiap kegiatan ya, setiap tahunnya, karena memang rutin, jadi cenderung petugasnya yang sama. Adapun jika merupakan petugas baru, petugas tersebut adalah petugas yang menurut BPS adalah petugas atau mitra yang memang kinerjanya terbukti baik dari pengalaman kegiatan sensus besar yang dilakukan oleh BPS. Dan berdasarkan daftar survei yang ada di aplikasi Sobat BPS saat ini, untuk kegiatan sensus yaitu hanya satu, yaitu sensus pertanian 2023. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, kalau sensus itu adalah kegiatan besar bagi BPS karena dilakukan untuk mencacah atau mendata seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Karena jika termasuk kegiatan besar, maka artinya petugas yang dibutuhkan itu akan sangat banyak, sehingga BPS akan melakukan open recruitment. Barangkali ada yang menanyakan kenapa survei kecil tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Sobat
BPS. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, BPS itu menerima instruksi dari BPS Pusat di tahun 2022 agar semua mitra itu mendaftar di aplikasi Sobat BPS. Jadi semua mitra di sini adalah semua mitra yang dilibatkan dalam kegiatan survei maupun kegiatan sensus diharuskan untuk mendaftar melalui aplikasi Sobat BPS. Sehingga untuk survei-survei rutin atau survei kecil yang sedang dilakukan oleh BPS pun harus dicantumkan atau dimasukkan ke dalam daftar survei yang ada di aplikasi Sobat BPS. Dan informasi yang saya terima pula pastinya dari sumber yang terpercaya, jika teman-teman merasa sanggup untuk melakukan survei-survei yang ada di aplikasi Sobat BPS, teman-teman bisa saja menawarkan diri dengan cara menghubungi penanggung jawab dari survei-survei tersebut. Dan untuk menghubungi penanggung jawab dari survei-survei tersebut, tentunya teman-teman disarankan untuk datang ke kantor BPS wilayah teman-teman, kantor BPS kota atau kabupaten di mana teman-teman tinggal, untuk mengutarakan diri atau mengutarakan saja niatnya bahwa teman-teman akan mengajukan diri sebagai petugas suatu survei yang sedang diadakan oleh BPS pada penanggung jawab tiap survei tersebut. Dan tentunya nanti teman-teman akan dilakukan wawancara ya, atau dari pihak BPS akan mewawancarai teman-teman kaitannya tentang survei yang teman-teman inginkan tersebut, akan memberikan gambaran bagaimana keadaan di lapangan, bagaimana cara kerjanya, kemudian tentang resikonya juga. Jadi kira-kira teman-teman itu benar-benar sanggup atau tidak untuk bertanggung jawab atau diberi amanah pada survei yang teman-teman inginkan tersebut. Jadi menanggapi pertanyaan adakah kesempatan untuk mitra baru untuk bergabung pada survei-survei BPS selain sensus ya, itu jawabannya ada. Ini berdasarkan sumber yang terpercaya, ada saja kesempatan tersebut, yaitu dengan cara teman-teman mendatangi kantor BPS kabupaten atau kota di wilayah teman-teman tinggal. Karena untuk informasi dan saya ulas kembali, untuk survei ini BPS tidak melakukan open recruitment. Jadi open recruitment hanya dilakukan oleh BPS pada kegiatan besar seperti sensus 10 tahun sekali ya, seperti sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi, dan tahun lalu ada Reksosek, itu termasuk kegiatan besar yang dilakukan oleh BPS. Untuk itu BPS melakukan open recruitment. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPS hanya akan melakukan open recruitment untuk kegiatan besar seperti sensus yang tadi saya sebutkan, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi, dan seperti tahun lalu yaitu Reksosek. Dan jika BPS tidak melakukan open recruitment, artinya kegiatan yang sedang berjalan atau sedang dilakukan oleh BPS merupakan kegiatan rutin, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan kecil dan cenderung untuk petugas yang dipakai atau kontrak oleh BPS itu sendiri adalah petugas yang sama yang memang memiliki kinerja yang baik menurut BPS. Jadi saran saya, jika teman-teman nanti dilibatkan dalam kegiatan sensus pertanian 2023, berikanlah performa yang terbaik, kinerja yang terbaik. Jika teman-teman diberi amanah atau ditargetkan untuk mencapai target pada suatu waktu, kerjakan sebaik-baiknya dan upayakan untuk mencapai target sebelum waktu yang ditentukan. Jika teman-teman dapat melaksanakannya dengan baik, insya Allah nanti kedepannya teman-teman dapat dilibatkan lagi untuk kegiatan yang dilakukan oleh BPS, tidak hanya sensus tetapi survei-survei lain. Jadi nanti BPS akan menilai si A kira-kira mampu untuk kegiatan ini, si B kira-kira mampu untuk kegiatan ini. Jadi teman-teman akan nanti langsung dihubungi oleh pihak BPS dan diminta kesanggupannya untuk membantu BPS melakukan survei tertentu. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ingatkan sekali lagi di sini ya, bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk subscribe di channel ini. Tidak perlu khawatir karena subscribe di channel ini adalah gratis ya. Terima kasih yang setulusnya tentunya untuk semua yang sudah mengklik video ini, dan akhir kata salam sukses selalu tentunya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.